Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah desa kecil ada seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih, punggungnya mulai membungkuk, tapi langkahnya selalu ia arahkan ke masjid sebelum azan berkumandang. Ia dikenal sederhana, hidup dari hasil kebun, dan jarang sekali terlihat sakit. Suatu malam, seorang pemuda yang kebetulan menginap di rumahnya mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh sang kakek sebelum tidur. Tidak begitu panjang, hanya 2 ayat, tapi dibaca dengan penuh khusyuk, seakan setiap kata menyentuh hatinya. Kemudian pemuda itu bertanya, "Kek, mengapa setiap malam hanya 2 ayat itu yang kakek baca?" Sang kakek pun tersenyum, menepuk pundak pemuda itu dan menjawab dengan lirih, "Nak, 2 ayat ini cukup bagiku untuk tidur nyenyak, menjaga rumahku, dan menenangkan hatiku. Bahkan hingga aku bangun kembali esok hari, kalau Allah mengizinkan." Pemuda itu terdiam. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, ayat apakah itu yang begitu istimewa hingga sang kakek meyakini cukup untuk melindungi dirinya sepanjang malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk kehidupan, banyak di antara kita yang merasa gelisah. Tidak sedikit yang sulit tidur karena memikirkan masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau bahkan masa depan. Ada pula yang merasa rumahnya berat, penuh masalah, pertengkaran, kekhawatiran, dan rasa lelah yang tidak kunjung reda. Bagi sebagian orang yang sudah berusia lanjut, kegelisahan itu akan semakin terasa. Kesehatan mulai menurun, anak-anak sibuk dengan urusan masing-masing, dan kadang orang-orang seperti itu hanya ditemani dengan sunyi. Di tengah semua itu, maka kita butuh sesuatu yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga menjadi benteng perlindungan dari segala gangguan yang tidak kasat mata yang sering kita lupakan. Tapi kira-kira, adakah amalan yang ringan di lisan namun berat manfaatnya? Sesuatu yang tidak hanya melindungi kita di dunia, tapi juga menjadi bekal di akhirat kelak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar
doa serta hajat kalian. Siapa tahu ada saudara kita yang akan mengaminkan dan Allah kabulkan doa itu. Pastikan juga tonton video ini sampai akhir, karena kalau terpotong khawatirnya akan ada bagian yang tidak utuh sehingga bisa disalahpahami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286 yang Rasulullah sendiri jelaskan keutamaannya di dalam banyak hadis yang sahih. Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran, terdiri dari 286 ayat dan diturunkan di Madinah. Surat ini memuat banyak hukum, akhlak, doa dan petunjuk hidup. Dua ayat terakhirnya dikenal sebagai Khawatim Al-Baqarah atau penutup yang agung, mengandung pengakuan iman, doa memohon ampun dan permohonan kekuatan dari Allah. Mari kita sama-sama membaca kedua ayat tersebut. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kembali. Kemudian arti dari ayat berikutnya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Baginya pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan baginya dosa dari keburukan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Saudaraku yang beriman, itulah dua ayat penutup surat Al-Baqarah, ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap malam dan diwariskan kepada kita sebagai bagian dari rahmat Allah. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, mengapa dua ayat ini begitu istimewa? Apa rahasia di balik lafaznya sehingga Rasulullah menegaskan
bahwa membacanya di malam hari sudah cukup bagi seorang hamba. Mari kita telusuri bukan sekedar dari artinya, tapi juga dari hadis-hadis sahih yang menjelaskan keutamaannya, agar kita tidak hanya membacanya, tetapi juga memahami dan mengamalkannya. Keutamaan yang pertama, perlindungan dari setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu Allah menurunkan 2 ayat yang menutup surat Al-Baqarah. Tidaklah keduanya dibaca di sebuah rumah selama 3 malam, melainkan setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Makna dari hadis tersebut adalah bahwa 2 ayat ini adalah benteng spiritual, seperti pagar yang tidak kasat mata, namun membuat setan tidak berani masuk. Perlindungan ini bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk rumah dan keluarga yang tinggal di dalamnya. Keutamaan yang kedua, cukup sebagai perlindungan di malam hari. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa makna cukup baginya tersebut mencakup dari perlindungan gangguan setan dan penjagaan dari bencana dan musibah. Kecukupan pahala ibadah malam meskipun ia tidak sempat melakukannya. Keutamaan yang ketiga, menjaga dari bencana. Diriwayatkan dari Abu Dawud dalam sunannya bahwa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari dapat menjaga pembacanya dari berbagai bencana. Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Keutamaannya bukan sekedar melindungi fisik, tapi juga hati agar tetap tenang menghadapi ujian hidup. Yang keempat, diturunkan sebagai anugerah langsung dari langit. Imam Muslim meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, beliau mendapatkan 2 karunia besar. Yang pertama, perintah sholat 5 waktu, dan yang kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bayangkan, ayat ini bukan turun melalui proses wahyu biasa, tetapi diberikan langsung sebagai hadiah istimewa dari Allah di malam paling mulia dalam perjalanan Rasulullah. Dengan semua hadis ini, kita mengerti mengapa para sahabat dan ulama begitu menekankan amalan ini setiap malam. Ini bukan sekedar bacaan, tapi benteng, penjaga dan penenang hati yang Allah turunkan langsung untuk kita. Saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh ujian. Setiap hari ada saja kabar duka, masalah yang menumpuk dan godaan yang tak pernah berhenti. Tapi Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita bekal sederhana, ringan di lisan, namun berat manfaatnya, yaitu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bayangkan, hanya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk membacanya, tapi pahalanya meliputi perlindungan dari setan, penjagaan dari bencana, dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini
anugerah besar yang sayang jika kita lewatkan. Mulailah malam ini, jadikan 2 ayat ini teman sebelum tidur. Ajarkan pada anak-anak, pada pasangan, bahkan orang tua kita. Sebab siapa tahu justru ayat inilah yang menjadi benteng terakhir kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Dan jika Anda merasa bahwa pesan ini bermanfaat, jangan simpan untuk diri sendiri. Mungkin di luar sana ada yang sedang membutuhkan benteng ini, tapi mereka tidak tahu. Dengan membagikan, maka Anda bisa menjadi sebab datangnya perlindungan Allah kepada mereka. Dan semoga pahala itu terus mengalir hingga kita bertemu Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.